Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Kenalkan kembali dengan orang yang tidak asing ya. Saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang sesuatu yang sangat familiar di kalangan kita semua gitu, terutama dalam perusahaan kita ya. Ini sangat familiar, yaitu tentang after sales. After sales ini salah satu aspek penting teman-teman dalam bisnis modern gitu ya, dan konsumen ini yang puas dengan layanan after sales-nya tidak hanya akan kembali membeli gitu, tapi juga akan merekomendasikan ke yang lain gitu. Jadi sudah jelas ya, ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik, insya Allah itu juga akan orang tersebut akan merekomendasikan ke orang-orang yang lain gitu. Nah, sebenarnya after sales itu apa sih gitu. After sales ini adalah salah satu teknik marketing lanjutan ya, teknik marketing lanjutan setelah customer ini membeli produk atau enggak jasa kita gitu. Kalau di dalam developer kita itu sudah pasti, kalau di developer kita kan sudah ada divisi khusus untuk melayani after sales gitu, apalagi di developer itu sudah pasti ada dan wajib gitu ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki entah ada bangunan yang kurang sesuai, terus ada yang rusak atau gimana gitu ya. Nah, itu tugasnya adalah tim after sales gitu. Jadi ada beberapa poin sebenarnya teman-teman tugas dari after sales ini, yaitu adalah memberikan bantuan teknis, menangani keluhan konsumen, melakukan perbaikan produk, dan melakukan survei kepuasan konsumen. Nah, hanya saja kalau di marketing ini seperti apa sih tugasnya? Nah, kalau yang di dalam marketing ini tentu jelas ya, kalau kita itu kan pasti adalah orang pertama yang mendapatkan informasi terkait keluhan-keluhan konsumen, yang mana kita akan berikan informasi tersebut ke bagian after sales, entah tentang bangunan dan lain sebagainya gitu. Kita adalah tangan pertama atau orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Tentunya di sini juga ada peran after sales juga. Kita harus cepat tanggap untuk merespon keluhan dari konsumen tersebut gitu. Nah, ya tadi yang ada di poin kedua ya, untuk menangani keluhan konsumen. Nah, itu salah satunya tugas kita juga gitu. Jadi tidak semata-mata diserahkan ke bagian after sales saja. Tapi sebenarnya yang wajib melakukan after sales ini bukan hanya divisi after sales, tapi semua divisi ini wajib gitu. Terutama ya bagian after sales dan marketing. Marketing tidak bisa lepas dari after sales gitu, karena ya kita adalah orang pertama yang bakal sering komunikasi dengan konsumen tersebut. Jadi ada beberapa contoh nih teman-teman untuk 4 contoh after sales. Yang pertama itu adalah perbaikan produk. Nah, salah satu kegiatan after sales yang paling umum gitu ya, kayak kita tadi, perbaikan produk. Jadi beberapa produk atau bangunan yang dijual oleh dalam sebuah perusahaan itu kan tidak terlalu sempurna ya, dan itu membutuhkan perbaikan gitu. Kalau after sales kita kan 1 bulan, diberikan waktu 1 bulan untuk memperbaiki bangunan yang rusak gitu. Terus juga penggantian produk ini ya sedikit ada masuknya ke developer, ada juga yang bukan gitu. Jadi intinya sebenarnya yang namanya contoh after sales kan itu banyak ya. Karena kalau dari bagian developer sendiri itu ya kita lebih ke perbaikan produk. Penggantian produknya ya mungkin lebih dari apa ya, komponen-komponen bangunan rumah atau gimana gitu. Nah, terus juga ada kalau secara umum ada juga pelatihan dan edukasi. Jadi perusahaan itu dapat memberikan layanan pelatihan, edukasi kalau secara umum ya gitu. Terus yang keempatnya itu adalah layanan pelanggan. Nah, yang kita pakai selama ini itu adalah tentang perbaikan produk dan layanan pelanggan gitu. Jadi layanan pelanggan ini adalah salah satu contoh kegiatan after sales juga teman-teman, dan ini sangat penting karena konsumen dapat mengalami masalah tentang produk dan membutuhkan bantuan kita gitu dalam menggunakan produknya. Begitupun kalau dalam developer, itu artinya misalkan kita dalam suatu rumahnya gitu ya, suatu rumahnya ternyata ada yang nggak berfungsi dengan sempurna, ya otomatis kan pasti dia bakal melapor gitu ya, dan orang pertama yang bakal melapor itu kan adalah ke marketing. Nah gitu, jadi yang marketing ini sudah pasti bakalan jadi orang pertama kali yang mendapatkan aduan gitu. Jadi perusahaan itu dapat menyediakan layanan pelanggan melalui berbagai saluran gitu, kayak telepon, email, chat, dan sebagainya gitu.
Dan untuk 4 tips menerapkan after sales itu responsif terhadap keluhan konsumen, terus terlibat dalam proses pengembangan produk, ya kita ikut memantau gitu kalau bisa, dan memberikan pelatihan kepada konsumen. Lalu terakhir melakukan survei kepuasan konsumen secara berkala, teman-teman. Kalau secara teori seperti itu gitu ya. Jadi kalau di kita ya sebagai seorang marketing yang paling wajib banget yaitu tadi pelayanan pelanggan dan seberapa responsifnya kita gitu untuk bisa membantu menyelesaikan masalah konsumen. Paling kalau dari saya itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.